liburan dari Giselle, Wijin, dan juga Gempi ya. Yang pastinya kalau kita ngelihat ya bahagia banget mereka bertiga bersama dengan orang-orang tersayangnya juga. Tapi kalau misalnya kita lihat ya dari 2 tahun yang lalu itu masih beredar hashtag yaitu Triple G Vacation, GGG Vacation. Yang dimana itu adalah Gading, Gempi, dan juga Giselle. Sekarang mungkin akan ganti hashtagnya menjadi GWG. Gading, Wijin, Giselle. Kok Gading, Wijin? Itu gimana sih mau ajak siapa sih? Bentar deh. Agak repot. Jangan Giselle, Wijin, Gempi. Biar mereka aja mikirin hashtagnya boleh ya. Jangan kita ikut campur. Masa keluar ikut hashtag. Tapi repot. gini, biasanya kalau misalnya kita memberitakan orang lagi liburan tuh kita kan bawaannya ikut seneng gitu ya. Iya. Ini nggak tahu kenapa ketika kita ngeliat VT tadi yang pertama itu kayak kok seneng sih, cuman Seneng, ya, ada benar, koknya benar, gitu. benar. Apalagi kalau misalnya kemarin kan si Giselle kan sempat memposting foto bersama dengan Gempi ya, lagi liburan ya kan. Di sini ada captionnya I love you pas the moon apa segala macam. Terus di situ Gading komen juga tuh, gaya Gempi gemes ya kan. Terus dibilang dia ingat nggak ya pernah ke situ non? Oh, dan mendapatkan langsung 500, hampir 600 Hampir replay 600. Iya. Tapi yang pasti dari sini kita tahu bahwa mereka masih terjalin Ya. baik gitu ya komunikasinya, silaturahmi. Walaupun mungkin hanya lewat Instagram, ya kan nggak apa-apa. It's okay. Ini silaturahmi yang emang zaman kini banget ya kan. Cuma butuh kuota aja, udah bisa gitu ya. Pokoknya cuma Benar. gara-gara Instagram aja atau sosial media semua bisa tahu. Gue tahu lu kan sukanya begini-begini. Tahu dari mana? Instastory. Nah, Gitu. ya sudahlah kita tunggu aja seperti apa. Semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan. Ya pemirsa, seperti juga kebahagiaan yang kami sampaikan di sini di Insert Today bersama saya Indra Herlambang. Saya Maria Kristi. Dan saya Fadil Skandar. Untuk kabar selanjutnya ini mudah-mudahan menjadi kabar bahagia ya. Tapi walaupun belum selesai Betul. kasusnya, mudah-mudahan ujungnya ini akan bahagia. Tapi kita berdoa ya untuk Atta Larik dan juga Sania Marwa. Karena kan Betul seperti sekali. kita ketahui, karena sampai sekarang ini kasusnya masih bergulir dan kemarin baru saja sidang lanjutan itu diadakan pada hari Rabu. Hari ini ya? Oh hari Hari ini, ini, 19 Juni hari jam Rabu 9 pagi jam tadi. 9 pagi tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat juga ya perjuangan dari seorang Sania Marwa untuk setidaknya mendapatkan porsi yang sama dalam mengasuh anak ini kan kasusnya sudah bergulir kurang lebih 2 tahun ya sampai dengan saat ini. Dan perkembangan terbaru adalah hadirnya 3 saksi yang ternyata kali ini merasa dirugikan adalah seorang Atta Larik Syah. Dia bilang saksi ini dulu memang pernah tinggal bersama, pernah hidup bersama, tapi kok sekarang kesannya kesaksiannya menjadi menyurutkan seorang Atta Larik Syah. Tapi satu hal juga yang disorot oleh warganet adalah gelang yang dikenakan oleh Sania Marwa. Iya. Karena di gelangnya tersebut ada tulisan nama sang anak. Jadi walaupun mungkin belum bisa berdekatan, tapi ternyata selalu diletakkan di tempat terpenting yaitu di urat nadinya. Ya dong, luar biasa sekali ya. Tapi kita kan lihat kemarin ya. juga sempat dilihat juga kan bahwa kalau misalnya awalnya kan kayak Atta Larik tuh kayak nggak mau menyelesaikan sidang ini gitu. Nah ini Atta Larik membuktikan dengan dia datang lebih awal. Mestinya sidang jam 9 kurang 15 Atta Larik sudah datang. Luar biasa Sania ya. Marwa hampir jam 11. Oh, mungkin kesiangan atau dandan dulu kali? Benar-benar. Iya, boleh Arik sih, katanya boleh. sih kecewa, tapi ya sudahlah kita lihat aja dalam tayangan yang berikut ini. Beda kalau senior datangnya duluan. Satu lagi kisah perseteruan yang seolah tidak pernah ada habisnya melalui sidang lanjutan yang diadakan pada hari Rabu 19 Juni hari ini, Atta Larik Syah dan Sania Marwa kembali mengadu ketangkasan di meja hijau. Sidang perebutan hak asuh anak ini digelar di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor dengan agenda kesaksian dari pihak Sania Marwa. Sebelumnya, Atta Larik sempat bertanya-tanya siapa saksi yang akan dihadirkan atas konflik yang terjadi dalam rumah tangganya. Kini dengan penuh percaya diri, Arik pun hadir memenuhi panggilan persidangan. Bahkan dikabarkan jika Arik telah hadir sebelum waktu persidangan yang dijadwalkan, yaitu pada pukul 9 pagi tadi. Berbeda dengan Arik, pihak Sania justru datang lebih lama, yaitu sekitar pukul 10:40. Hal ini pun lantas membuat pihak Arik kecewa lantaran harus menunda persidangan untuk beberapa waktu. Enggak, karena dia udah terlambat ya, langsung hakimnya yang Pak Hakim memang gercep sekali geraknya karena udah terlambatan udah. Saya dari jam 9 kurang, saya kasih kesempatan 15 menit lagi, kami tadi 15 menit kami kasih dengan ikhlas. Sampai setengah 11 kan baru mulai tadi. Padahal kan selama ini Marwa bilang kan kita yang menunda-nunda, padahal dia sendiri yang bersiap.
Tibanya di ruang sidang, Arik pun terlihat begitu percaya diri sambil beberapa kali menunjukkan senyumannya. Pemandangan serupa pun terlihat dari pihak Sania yang juga hadir dengan penuh ketenangan. Selama persidangan berlangsung, keduanya duduk berdekatan dalam satu ruangan yang sama. Meski begitu, tidak ada satupun di antara mereka yang saling melirik, seolah dibatasi oleh tembok tinggi yang tak terlihat. Keduanya hanya bisa menatap ke arah depan seraya menyimak jalannya persidangan. Selama persidangan, pihak saksi yang dihadirkan memaparkan berbagai hal yang dipercaya terjadi dalam biduk rumah tangga Arik dan Sania. Sepertinya hal itulah yang disampaikan oleh pihak Sania ketika memberikan keterangan pada awak media. Saksi ada 3 orang, ada asisten pribadi saya yang udah selama 10 tahun, Mbak Erna. Ada yang 2 orang lagi mungkin minta dirahasiakan aja deh. Ya. Yang penting masih ada hubungan lah yang jelas. Karena memang dari awal saya nggak pernah ada ngomong apapun, Mbak, nanti ngomong ini itu nggak ada sama sekali. Semua yang disaksikan itu dengan mata, apapun yang dikatakan itu memang sebenarnya gitu loh. Jadi ya puas aja sih karena memang yang dinyatakan itu apa adanya. Dan memang yang baik dikatakan baik, jadi bukannya kita dibagus-bagusin, memang kenyataannya seperti itu. Sebelum persidangan ini saksi ini berteman cukup baik dengan Arik. Tiba-tiba hari ini dia datang kayak film twist gitu ya, dengan dalam film twist nggak disangka-sangka kaget gitu ada. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, itu hak dia juga kan. Tapi kita kan namanya Arik pernah berteman, baik loh kok jadi begini ngomongnya. Kemarin-kemarin ngomongnya barangkali itu saja. Ya, semoga kita sadar kok apa yang kita ucap dalam hidup itu. Jadi mudah-mudahan dia sadar apa yang dia ucap. Ya, saya yakin yang salah satu saksi itu akan menyesal seumur hidupnya. Diketahui sebelumnya Arik digugat cerai oleh sang istri Sania Marwah dan permohonan itu dikabulkan oleh pihak hakim pada Agustus 2017 lalu. Dalam keputusannya, hak asuh anak jatuh kepada Atalarik. Selama itu pula Sania mengaku sulit untuk bertemu dengan kedua anaknya, terutama anak perempuannya yang bernama Aisyah Sabira. Iya, ini gelang memang sengaja dibikin ya untuk ngobatin kangen sama anak. Sengaja kalau emang nggak bisa ketemu, tapi kan bisa lihat apa namanya ada gitu kan. Terus kalau misalkan setiap saya ngerasa udah mulai capek, udah mulai lelah dengan proses yang panjang ini karena saya nggak bisa ketemu anak, secara tidak langsung saya ngeliat gelang ini tuh memberikan saya kekuatan lagi. Kalau memang saya punya alasan yang paling kuat untuk saya terus berjuang, itu aja. Justru lebih hancur hati saya ya, karena saya ninggalin dia lumayan kecil umurnya, ya. Jadi sekarang kalau dia ingat saya aja, saya udah syukur banget. Dan saya aja nggak pernah tahu proses dia bisa ngomong itu, saya nggak ngalamin gitu loh. Proses dia ngomong itu saya nggak ngalamin. Yang penting totonya kemarin pas saya ketemu dia udah bisa ngomong langsung kayak gitu. Jadi nggak ada pernyataan seperti itu tuh, nggak ada.